Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas digital strategy dan topik yang akan kita bahas pada hari ini mengetengahkan digital transformation, digital leadership role in developing business, model innovation mediated by co-creation strategy for telecommunication incumbent firms. Artikel ini menarik karena selain ditulis oleh dua orang Indonesia, artikel ini juga telah dipublikasikan di sebuah jurnal terindeks Web of Science. Saja menuju kepada apa latar belakang dari tulisan ini dibuat. Pertama-tama, penulis menjelaskan kepada kita bahwa internet telah menciptakan ekonomi dan pemikiran baru yang tanpa batas. Perubahan tidak hanya di pelanggan tetapi juga di pasar. Dan teknologi digital menciptakan paradoks tertentu antara peluang dan efisiensi. Ada 4 faktor yang mendorong perubahan dalam hal ini, yaitu inovasi, kolaborasi, integrasi, dan interoperabilitas. Kemudian, ada fakta yang menarik yang perlu kita pahami bersama, bahwasannya pendatang baru masuk ke pasar dengan model bisnis yang menarik. Perusahaan lama diminta untuk mengembangkan kemampuan baru dalam model bisnis mereka untuk mengantisipasi perubahan pelanggan dan pasar. Lantas, seperti apa strategi yang dibutuhkan? Strategi co-creation barangkali menjadi jawaban yang ditawarkan oleh artikel ini. Nah, strategi co-creation sendiri merupakan konsep yang menggabungkan secara bersama-sama nilai antara perusahaan dan mitra untuk menghasilkan hasil yang saling dihargai dengan cara tercepat dalam mengembangkan kemampuan model bisnis. Dan telekomunikasi adalah sektor utama di dalam perusahaan yang bisa mengadopsi strategi co-creation. Kita memerlukan digital leadership, yaitu kombinasi antara budaya digital dan kompetensi digital. Nah, kriteria dari digital leadership sendiri menurut Pearl dalam Digital Master Debunk, The Myths of Enterprise Digital Maturity, ada 5 hal, yaitu thought leader, creative leader, global visionary leader, inquisitive leader, dan profound leader. Kemudian, transformasi digital di Indonesia. Pada tahun 2000-an, ada topik hangat di industri komunikasi yang dikenal sebagai Telco 2.0, yaitu sebuah strategi yang fokus pada customer-centric dan innovative organizations. Seperti apa transformasi digital di tahun 2020 ke atas? Tentu kita akan mendapatkan jawaban yang cukup menarik di dalam artikel ini. Ada 4 transformasi digital atau tipe transformasi digital di dalam industri teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, transformasi atas inovasi produk dan layanan. Kemudian, perubahan atau transformasi dalam model bisnis, transformasi dalam proses bisnis, dan semua inovasi penentuan posisi. Artinya, transformasi ini dilakukan melalui kombinasi dari produk, proses, dan model bisnis itu sendiri. Dari artikel ini adalah memperkenalkan model jalur transformasi terkini untuk perusahaan lama dengan mengembangkan konsep pemimpin digital untuk meningkatkan budaya dan kompetensi digital. Selain itu juga mendukung konstruk baru strategi co-creation dan memperluas paradigma baru sebagai bagian dari strategi untuk tumbuh. Kebaruan yang ditawarkan, penulis mengajukan kombinasi kepemimpinan digital dan manajemen strategis. Yang kedua, membawa wawasan baru tentang pentingnya kreasi bersama dalam transformasi digital. Kemudian, inovasi model bisnis. Ya, ini menggambarkan suatu organisasi dapat menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Secara luas digunakan dalam rantai nilai bisnis. Adapun bagian dari strategi implementasi dalam konteks keberlanjutan untuk perusahaan petahana. Dan inovasi model bisnis memainkan peran penting dalam ekonomi digital. Ada beberapa dimensi, yaitu inovasi konten, inovasi struktur, dan inovasi tata kelola. Kemudian dengan strategi co-creation. Ya, strategi co-creation meliputi beberapa dimensi seperti strategi kreasi bersama, kemampuan kreasi bersama, dan taktis kreasi bersama. Yang berikutnya, leadership. Kita menggunakan beberapa dimensi, yaitu kreatif, pengetahuan mendalam, visi dan kolaborasi global, pemikir, dan rasa ingin tahu. Inilah model yang ditawarkan oleh penulis. Kita mendapati 3 hipotesis di dalam hal ini. Dari 3 hipotesis tersebut, bagaimana tinjauan metodologisnya? Ya, artikel ini menawarkan desain kuantitatif dengan sampel purposif yang melibatkan 88 responden, di mana 75% dari mereka diwakili oleh manajer umum, dan seterusnya. Ukuran sampel 88 responden, pengumpulan data melalui kuesioner online yang didistribusikan dengan Messenger, WhatsApp, Telegram, dan email. Alat analisisnya adalah Smart PLS. Ini model dari path analysis yang dibangun.
Kemudian kita bisa melihat juga yang dihasilkan, di mana kepemimpinan digital memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi co-creation, tetapi tidak berpengaruh signifikan pada model inovasi bisnis. Dan strategi co-creation memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi model bisnis. Nah, pembahasan yang penting di sini adalah bahwa kita mendapati kepemimpinan digital menjadi bagian dari budaya dan teknologi, dan kompetensi dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi. Lanjut, penulis juga menuliskan bahwa strategi co-creation dikembangkan dari visi dan arahan dari kepemimpinan digital dan penggabungan dengan co-creation eksternal. Nah, dia memberikan beberapa kontribusi dari studi ini. Yang pasti, studi ini telah mengungkap pentingnya kepemimpinan digital dalam transformasi digital untuk mengantisipasi gangguan digital. Lanjut, model yang ditawarkan adalah Vision and Ambition Toward Digital Company, Maturity Gap, dan Operational Excellence. Di masa yang akan datang berguna, terutama jika dikembangkan dalam bentuk studi longitudinal, yang direkomendasikan untuk memastikan peran strategi co-creation dalam hubungan inovasi model bisnis dan kepemimpinan digital. Tentunya bisa mempertimbangkan juga penggunaan sampel probabilistik seperti stratified random atau cluster sampling. Demikianlah yang bisa kami suguhkan, kami ketengahkan untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.